ketika saya menonton langsung saat Fred Durst menonjok kepala penonton dengan mikrofon saat penonton tersebut mencoba menariknya. Saya sadar bahwa band ini bukanlah band yang ramah. Hari itu, untuk pertama kalinya, Limp Bizkit tampil di Indonesia. Adalah salah satu penampilan panggung terbaik yang pernah saya datangi. Limp Bizkit adalah sebuah grup musik beraliran rap rock yang berasal dari Florida, Amerika Serikat. Bersama Korn, grup ini sering disebut sebagai band yang memperkenalkan genre musik baru, new metal, pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Tidak banyak band yang lebih besar dari Limp Bizkit. Dengan album $3 Bill You, Significant Other, dan Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Band ini menanjak di tangga lagu dan merilis beberapa hits seperti Faith, Nookie, Break Stuff, dan Rollin'. Dengan Fred Durst pada vokal, Wes Borland pada gitar, Sam Rivers pada bass, John Otto menggebuk drum, dan DJ Little menambahkan sentuhan hip hop pada turntable. Band ini berusaha untuk merajai industri musik dunia. Limp Bizkit dibentuk pada tahun 1994, diinisiasi oleh Fred Durst, yang kala itu masih bekerja sebagai tato artis, kala bertemu dengan basis Sam Rivers. Sepupu Sam Rivers, John Otto kemudian mengisi posisi drum, dan Wes Borland kemudian melengkapi posisinya di gitar. Mereka berkelana mengadakan tur di sekeliling kota kelahirannya, Jacksonville, Florida. Kala itu, mereka sudah menjalin pertemanan dengan grup musik rap House of Pain. Salah satu anggotanya adalah DJ Little. Kemudian mereka dipertemukan dengan basis Korn, Reginald Arvizu, pada tahun 1995 di belakang panggung konser Korn. Pada tahun 1996, mereka mengeluarkan 3 demo rekaman berisikan lagu Pollution, Counterfeit, dan Sour, di mana Fred Durst memberikannya kepada produser Ross Robinson yang pada kala itu masih bekerja dengan Korn. Musiknya pun mulai dikenal dari mulut ke mulut, dan karena relasinya, band ini dipilih untuk tur dengan House of Pain dan Deftones. Segera setelah House of Pain bubar, DJ Little kemudian bergabung dengan Limp Bizkit. Tawaran kontrak dengan label pun datang, dan setelah menandatangani kontrak dengan Flip Interscope Records, Limp Bizkit merilis album debut mereka, $3 Bill You. Album debut Limp Bizkit yang dirilis pada tahun 1997. Awalnya penjualan album ini terlihat kurang sukses, sampai ketika Limp Bizkit menggandeng Korn, yang terlebih dahulu sukses besar. Kemudian mereka pun mempromosikan musiknya dengan tampil di MTV Family Values Tour dan Ozzfest, di mana kostum dan penampilan Wes Borland membuat kesan yang menyita perhatian para penonton. Satu single mereka yang berjudul Faith, cover dari lagu George Michael, menjadi soundtrack film Very Bad Things yang disutradari Peter Berg yang dirilis pada tahun 1998 dan dibintangi oleh Cameron Diaz. Limp Bizkit juga mulai menawarkan kepada stasiun-stasiun radio seperti KUFO di Portland. Fakta menarik, Limp Bizkit membayar radio KUFO sebesar $5.000 jika mereka mau memutar single Counterfeit 50 kali selama kurun waktu 5 minggu. Lanjut, pada pertengahan tahun 1998, mereka telah menjadi salah satu band yang paling ditunggu penampilannya di kancah rap metal yang kala itu sedang berkembang. Pada akhir tahun 1999, $3 Bill You telah mendapatkan double platinum. Album berikutnya, Significant Others, yang dirilis pada tahun 1999, membuktikan kesuksesan yang lebih besar dan memulai debutnya di nomor 1 di tangga album Billboard, terjual 635.000 eksemplar hanya dalam minggu pertama. Single hit pertama, Nookie, menjadi hits yang paling menghentak. Pada musim panas 1999, Limp Bizkit tampil di Woodstock. Selama penampilan mereka, para penggemar mulai merusak lapisan plywood dari tembok-tembok panggung dan papan reklame yang menutupi tempat konser. Dan juga ada beberapa kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual selama band ini tampil. Emosi penonton semakin tinggi dan kekerasan semakin berlanjut, mencapai puncaknya seperti ledakan dan berlangsung hingga akhir pertunjukan. Beberapa penonton konser mengaku bahwa Durst memprovokasi kekerasan. Walaupun Durst bersikeras, tidak ada omongannya yang menyebabkan kekerasan itu terjadi.
Isu ini kemudian digambarkan dalam video klip single mereka yang berjudul Rearrange, di mana Limp Bizkit diadili dan dihukum atas kejadian di Woodstock tersebut. Kontroversi segera menyelimuti dunia musik mereka. Pada tahun yang sama, Doors terlibat pertengkaran dengan Trent Reznor, personil Nine Inch Nails, band Slipknot, gitaris Zakk Wylde, frontman Creep, Scott Stapp, dan juga dengan rapper Eminem. Marilyn Manson dan Trent Reznor mengejek Fred Durst dalam video musik Nine Inch Nails yang berjudul Starsuckers. Setelah tampil di Family Values Tour, juga penampilan di Woodstock 1999, dan tur mereka sendiri, Limp Bizkit telah mengamankan status bintang rock mereka. Pada tahun 2000, Limp Bizkit merilis album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Dua single yaitu My Generation dan Rollin' dirilis bersamaan. Durst menyatakan taktik ini akan menghasilkan kesuksesan untuk album ini. Perkiraan dia sangat akurat, di mana kedua single ini menjadi hits. Sebuah remix dari Rollin' berjudul Rollin' Air-Raid Vehicle berkolaborasi dengan Method Man, Redman, dan DMX. Kemudian menjadi single yang meledak. Album ini telah terjual 1.555.256 kopi pada minggu pertama, suatu rekor untuk sebuah album rock. Dengan total terjual 6,5 juta kopi di seluruh dunia. Band ini memberikan dukungan terhadap album ini dengan tur yang bernama Back to Basics Tour. Tur ini dimaksudkan untuk membuat band lebih dekat dengan penggemarnya, di mana hanya bangku besi tinggi di dekat panggung yang memisahkan mereka dengan penonton. Lebih lanjut lagi, tur ini disponsori oleh Napster, dan penggemar mendapat tiket masuk secara gratis. Limp Bizkit kembali terperosok dalam kontroversi selama mengadakan tur di Australia di festival rock bertajuk Big Day Out. Pada waktu konser mereka di Sydney, seorang remaja bernama Jessica Michalak menderita serangan jantung ketika penggemar berdesakan di depan panggung. Hal itu dikatakan bahwa Fred Durst yang menghasut kekacauan tersebut. Durst mengatakan kepada seorang reporter TV Amerika bahwa dia telah mengunjungi korban di rumah sakit dan tetap berhubungan dekat dengan orang tuanya. Namun, Sydney Daily Telegraph melaporkan bahwa petugas kepolisian yang memimpin penyelidikan tragedi ini menyatakan Durst tidak pernah mengunjungi Jessica di rumah sakit. Manajemen Limp Bizkit menolak hal tersebut. Titel mereka sebagai rockstar tidak berlangsung lama. Era new metal pun sudah mulai habis pada tahun 2000-an. Di tahun 2001, Wes Borland yang dianggap oleh beberapa orang sebagai jenius di dalam band meninggalkan Limp Bizkit. Kabarnya Borland di Limp Bizkit hanya untuk musik dan merasa bahwa Limp Bizkit di bawah kepemimpinan Durst sudah meninggalkan idealisme awal mereka. Dia tidak ingin terlibat kekacauan dengan banyak orang atau juga meremehkan Trent Reznor, orang yang selama ini Borland hormati. Dia mengatakan kepada MTV News dalam sebuah wawancara bahwa Limp Bizkit adalah band yang telah sell out dan Durst telah menjadi seorang yang sangat egois. Pada tanggal 7 Maret 2003, Limp Bizkit diberitakan akan mengadakan pertunjukan langsung lagi untuk pertama kali dalam kurun waktu 2 tahun pada WWE WrestleMania 19. Tidak hanya itu, Limp Bizkit telah terdaftar dalam beberapa live tour, tentu saja tanpa seorang gitaris. 2 hari kemudian, Durst memastikan via website bahwa Mike Smith akan menjadi gitaris pengganti resmi. Mike kemudian pergi tur dengan Limp Bizkit dan telah banyak menyumbangkan lagu, paling tidak 5 lagu pada album Results May Vary yang dirilis pada Oktober 2003. Walaupun album ini tidak menuai kesuksesan seperti album-album sebelumnya, tetapi masih mendapat sertifikat platinum di Amerika Serikat setelah selama 14 minggu bertahan di tangga lagu. Respon penuh kritik untuk album ini kebanyakan bernada negatif. Sebuah versi cover dari The Who berjudul Behind Blue Eyes sangat sukses di tangga-tangga lagu radio. Namun menurut digitaldreamdoor.com menilai sebagai salah satu lagu cover terburuk sepanjang masa. Di tahun 2004, para penggemar sudah muak dengan kejenakaan Limp Bizkit dan Durst yang suka cari perhatian. Selama tur konser Sanitarium musim panas tahun 2005 yang menampilkan artis-artis seperti Metallica, Korn, dan Kid Rock, para penggemar mulai meneriakkan persetan dengan Fred Durst dan melempar sampah ke atas panggung selama penampilan mereka. Meskipun Durst adalah aktor sejati di atas panggung, penggemar rock merasa bahwa dia mencoba untuk melangkahi bandnya dan ingin menjadi fokus utama. Dia menginginkan perhatian dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya, bahkan dengan mengorbankan bandnya. Selama Juli 2004, berbagai rumor mulai beredar di internet yang menyebutkan bahwa gitaris Mike Smith telah keluar dari band dan Wes Borland telah bermain kembali dengan mereka. Tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan, namun pada 15 Agustus 2004, Durst mengumumkan kepergian Mike Smith dari band dan kembalinya gitaris lama mereka, Wes Borland.
Dengan kembalinya Borland ke dalam band, mereka kembali ke studio dengan produser Ross Robinson yang telah bekerja dengan mereka di $3 Bill You untuk menciptakan sebuah album berisi 7 track yang bernama The Unquestionable Truth Part 1. Dirilis secara internasional pada 3 Mei 2005 dengan sedikit keriuhan fans dan juga kurangnya publikasi yang merupakan sebuah strategi dari Doors, hanya menghasilkan penjualan perdana yang sangat lesu dengan jumlah sekitar 37.000 keping. Setelah perilisan album The Unquestionable Truth Part 1, Limp Bizkit memutuskan untuk hiatus. Pada tahun 2011, Limp Bizkit bersatu kembali dan merilis album Gold Cobra, rekaman pertama mereka bersama sejak tahun 2004. Ulasan untuk album tersebut beragam. Kritikus mengatakan bahwa musiknya sangat bagus, tetapi lirik dan gaya vokal dari Doors tidak menarik. Gaya album ini dianggap mundur kembali ke masa awal new metal, dan juga rekaman Limp Bizkit sebelumnya yang dianggap sukses oleh beberapa orang. Yang lain merasa bahwa era rap rock sudah habis dan gaya musiknya tidak lagi relevan. Gold Cobra memuncak di chart album Billboard 200 di nomor 16 dan hanya terjual 63.000 kopi dalam 6 bulan pertama setelah dirilis. Pada bulan Desember 2011, Limp Bizkit memutuskan kontrak mereka dengan Interscope. Meskipun Doors mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa akhirnya kami dapat keluar dari label kami dan menjadi mandiri. Namun band ini berputar arah dan menandatangani kontrak dengan Cash Money Records, rumah hip hop bagi Lil Wayne, Drake, dan Nicki Minaj. Pada Juli 2013, Limp Bizkit merilis video untuk single baru mereka, Ready to Go. Musik video dari lagu ini menampilkan Lil Wayne, dan pendapat para kritikus pun terbelah. Sulit untuk mengatakan pada saat itu apakah band ini akan kembali menemukan ketenaran dan kejayaannya kembali. Pada tahun 2020, new metal berada di tengah kebangkitan, didorong oleh band-band muda yang dibesarkan dengan suara Korn dan Limp Bizkit. Memanfaatkan kebangkitan muda yang baru ini, band ini masuk line up Lollapalooza pada tahun 2021, menampilkan hit-hits lawas yang diterima dengan sangat baik dan diakhiri dengan single baru berjudul Dead Vibes. Lagu tersebut kemudian muncul di album ke-6 yang secara mengejutkan dirilis pada Halloween tahun 2021 bertajuk Still Sucks. Album-album mereka telah terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia. Limp Bizkit memang telah menikmati kesuksesan besarnya dan telah menjual jutaan kopi rekaman. Namun mereka sering diterpa kecaman-kecaman yang kritis. Hal ini jugalah yang membuat band ini semakin terkenal.